panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita dapat menghadiri acara rutinan pengajian hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari IAIN Kudus. Masya Allah. Dari cabang NU juga, gitu ya, NU Kudus. Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Atatik. Ini satu lagi mana? Ketua Ustaz Dr. Zulham. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya persilahkan kepada beliau untuk memberikan. Kemudian saya sampaikan ibu-ibu yang baik-baik di sini itu juga dalam rangka untuk mencari, untuk berusaha kehidupan keluarganya yang lebih baik. Oleh karena itu memang Gusti Allah jauh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Apalagi ibu-ibu dalam mencari nafkah, kemudian menyempatkan diri untuk belajar agama. Ini merupakan karunia Allah yang luar biasa, fadlnya Allah, rahmatnya Allah kepada bapak ibu semuanya. Maka sering-sering pokoknya jenengan ini bahagia. Pokoknya selama di sini harus bahagia. Falyafrahu. Jangan kebahagiaan itu ketika orang menyimpang, orang maksiat itu senang bahagia. Ada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang maksiat itu bahagia senang. Ketika mendapatkan rahmatnya Gusti Allah itu malah sedih, susah. Nah ini harus dibalik, kita terutama ibu-ibu ini yang mendapatkan kesempatan dalam jalan yang lurus kebaikan harus senantiasa bahagia ibu ya. Semoga bisa istiqomah. Dan juga kemarin ketika saya setelah selesai khutbah dan ngimami sholat id di Satin itu saya juga ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu. Ya juga saya kira ibu-ibu yang baik-baik yang mau berada di majelis ilmu itu menyampaikan bahwa kami ini alhamdulillah justru ketika kami di Indonesia itu tidak bisa mengaji dan jarang mengikuti acara-acara majelis taklim, justru di sini saya tergerak untuk mengaji, tergerak untuk berada di majelis taklim. Bahkan dulu ada yang mengatakan saya itu belum bisa membaca Quran sama sekali ketika di Indonesia. Tapi alhamdulillah di sini sedikit demi sedikit saya bisa membaca Al-Quran, bahkan ya lumayan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya semakin terenyuh betapa luar biasanya panjenengan. Semuanya yang jauh dari Indonesia ke sini dalam rangka membantu perekonomian keluarga, sempat menyempatkan diri untuk senantiasa bertaklim dalam rangka memperkaya diri untuk beramal soleh, untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Tentu ini tidak mudah. Dan saya kira Gusti Allah akan menambahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mau menyempatkan diri belajar di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim. Oleh karena itu, monggo terus semangat ya ibu-ibu, terus untuk istiqomah. Kalau bisa ya mengajak teman-temannya yang lain yang mungkin belum diberikan kesadaran dalam melakukan amal-amal soleh ini. Dan saya yakin ibu-ibu ini berikan kekuatan semuanya untuk melakukan
kebaikan-kebaikan di saat memang tidak mudah hidup di sini, apalagi ibu-ibu ini kan saya tahu memang pekerjaannya kan bersama majikan yang rata-rata non muslim. Kemarin juga saya ngobrol dengan Pak Kiai Muhaimin, justru ketika para ibu-ibu yang bekerja di sini itu menampakkan kebaikannya sebagai orang yang baik, jujur dalam berperilaku, dan juga suatu ketika juga sholat dan bahkan puasa, itu dilihat oleh majikannya, itu secara tidak langsung ibu-ibu menjadi agen dakwah yang memperkenalkan Islam kepada orang-orang non-muslim Hongkong akan Islam ini sebenarnya bagaimana. Maka kemarin dia juga Muhammad juga menyampaikan ada orang-orang Hongkong yang sengaja ke sini mencari tahu Islam, karena diantaranya adalah peran para ibu-ibu yang bekerja di Hongkong yang melihat perilaku baik dari ibu-ibu selama bekerja, yang puasa secara berperilaku baik, jujur. Ini maka saya katakan, sampaikan itu secara tidak sengaja ibu-ibu menjadi agen dakwah, pendakwah secara haliah, secara ilhal, berperilaku saja tidak usah ayo ini, ayo gini. Perilaku ibu-ibu yang baik ini sebagai agen dakwah daripada agen dakwah Islam yang menggunakan Islam kepada orang-orang yang non-muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari interaksi saya dengan ibu-ibu kemarin dengan lembaga dakwah PCI Hongkong. Kami ziarah ke makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abdul Waqqas, Cina, Ibu Hansu. Alhamdulillah banyak pengalaman, banyak hal yang bisa saya torehkan dalam hati saya, dalam diri saya untuk insya Allah lebih baik lagi ke depannya dalam mengamalkan Islam, berdakwah, dalam berinteraksi dengan banyak masyarakat yang luar biasa. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Kiai Ahmad At-Tafiq atau Muhammad Ahmad At-Tafiq yang telah memberikan motivasi kepada kita sekalian. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Kiai Zulham, saya kemarin mengisi di forum KOSWB FKMPU. Ada yang pernah kenal ya? Pernah ya. Jadi ketika saya ingin memberikan ceramah, tiba-tiba ada orang Hongkong datang naik ke atas, Bu. Naik ke atas, ada yang kenal. Kemudian ditanya, laki-laki, orang ya sudah umur mungkin 70-an. Mau apa? Kami mau mencari pembantu rumah tangga yang pakai kerudung. Masya Allah. Iya. Untuk jaga katanya anak baby. Akhirnya, iya saya suka semua kayak gini. Nah, saya terkendala setengah jam ketika karena ada orang ini masuk ya mencari pembantu rumah. Ya pakai kerudung gini. Jadi sekarang sudah dapat menjadi tren ya orang-orang sini yang seperti ibu-ibu inilah, seperti yang diungkapkan tadi, orang pakai kerudung itu yang sembahyang itu ada jaminan mereka akan menjadi orang yang bersih, jujur. Tidak ganggu lakinya yang beda. Iya. Nah, kan istrinya kan khawatir terus kalau pakaian kita seksi ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi sampai begitunya kemarin tuh, nah, jadi bertepatan dengan beliau yang ucapkan tadi. Jadi sebegitunya orang-orang memilih
seperti panjenengan ya. Amin. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit orang-orang Hongkong yang tadinya anti Tuhan sekarang mencari Tuhan ya, pelajari agama sedikit-sedikit. Ada 5 menit berikutnya saya persilahkan untuk pada Pak Zulham sekaligus dengan tutup dengan doa nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Romo Kiai Abdul Muhaimin Karim ingkang sebagai komite dakwah di IUHK, juga Romo Kiai Haji Ahmad Atabik Fakhrul Razi, Doktor LCMSI, yang beliau ini adalah dekan Fakultas Usuluddin di IAIN Kudus. Saya ini pengderek beliau saja. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya panjenengan dan kula ini dipertemukan seperti ini. Tanpa petunjuk, hidayah dan taufiknya Allah, kita tidak akan bisa bertemu seperti ini. Panjenengan ini diberi kesempatan untuk bisa ngaji, itu memang anugerah, kata beliau tadi, anugerah. Dan saya hanya ingin melanjutkan apa yang Romo Atabik sampaikan tadi mengenai istiqomah. Kadang-kadang kita pengennya jadi wali ini Gusti Allah ya. Itu karena jadi wali. Katanya Sayyidina Umar itu al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 keramat. Jenengan dengan mengaji seperti ini, rutinan ini, kalau bisa istiqomah, maka insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dari hanya sekedar 1000 keramat. Amin. Mungkin kita diwali Gusti Allah. Amin ya Allah. Kemudian apa lagi nih? Ada satu hadis kajian Nabi yang menyatakan bahwasanya orang yang berjalan untuk mencari ilmu, setiap langkahnya ini dihitung 10 kali lipat. Langkah apa? Rumahnya mana saja, Bu? Saya Wong Taising. Wong Taising itu mana? Dekatnya itu orang-orang Hongkong kalau sembahyang ya. Oh ya, jauh nih. Jauh ya. Jauh. Kowloon ya. Ya, Apalagi jalur dari Kowloon. ya. Setiap berjalannya kereta MTR itu dihitung. Naik bis apalagi rodanya muter. Masya Allah. Langkah jenengan dari rumah ke bis, angkanya dihitung, putarannya bannya bis itu dihitung. Sampai ke dekat sini, kemudian sampai ke sini dihitung. Terus untuk mendapatkan pahala yang banyak, tidak usah susah, datang aja ke majlis, itu pahala tersendiri sudah. Apalagi dengan niat betul-betul untuk ngaji ilmu. Ada satu hadis yang menyatakan ada malaikat namanya malaikat, ada yang mengatakan sayyarin, ada yang mengatakan sayyahin. Sayyah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya turis. Malaikat ini ada yang suka turis, Bu, jalan-jalan hobinya. Jadi ya bisa jalan-jalan, tapi beda yang dicari. Kalau saya kan cari Disneyland ya. Tapi kalau malaikat ini nyari majelis-majelis yang seperti ini untuk dilaporkan kepada Gusti Allah. Jadi di sekitar jenengan ini ada malaikat yang mengepakkan sayapnya melindungi jenengan selama jenengan di majelis ini. Nanti laporan ke Gusti Allah. Kamu dari mana, malaikat? Allah padahal sudah tahu ya. Gusti Allah pasti sudah tahu. Kamu dari mana? Dari bawah tadi ada majelis apa namanya? Halaqah Senen. Halaqah Senen. Majelis Halaqah Senen. Ngapain? Ya, zikir pada baca Al-Quran. Ya. Ketahui yang malaikat beritahu mereka kalau mereka saya ampuni dosa-dosa. Ini sekedar halaqah. Bahkan tadi malaikat juga lapor. Ada yang cuma lewat barusan tadi ngobrol dengan jenengan. Ya, Saya tanya itu likur kan. oh tanya liunda. Itu pun katut. Hanya sekedar mampir sebentar itu katut dapat maghfirahnya Allah.
Maka dari itu dengan seperti ini, insya Allah kalau istiqomah setiap hari Senin, kemudian niatnya betul-betul lillahi ta'ala untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, insya Allah yang penting disayang sama Gusti Allah. Jadi wali tidak penting, yang penting disayang sama Gusti Allah, pasti disayang. Mungkin itu saja, kalau terlalu panjang nanti waktunya juga habis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat panjenengan semua. Amin. Marilah kita tutup doa dengan doa Musawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna wa 'allim bina wahdina wahdi bina ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna inda ihtiyajina ilayhi. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.